Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Malam ini karena Abi tidak keluar lantaran di tempat pengajian malam hari ini ada orang mengadakan pesta di dekat itu, sehingga pengajiannya ditiadakan. Untuk itu, karena sudah biasa setiap maghrib Abi keluar, jadi merasa ada yang hilang. Untuk itu kita pakai waktu untuk untuk di sini. Ada beberapa hal ya yang sudah lama ingin menyampaikan, tapi kebanyakan kita kurang memperhatikan atau menganggap sepele. Pertama dulu masalah saf salat. Walaupun sudah berkali-kali diingatkan, disampaikan, tapi karena menganggap tidak penting mungkin, atau menganggap sepele, malahan sudah diingatkan oleh imam, tapi ada yang tidak menggubris, entah kebiasaan barangkali. Dalam hadisnya berbunyi min itmamis salah, min itmamis salah, min iqamatis salah, min husnis salah. Yaitu, coba perhatikan supaya nanti bisa dipakai. Lurusnya saf, ratanya saf, rapinya susunan saf, teraturnya susunan saf. Perhatikan. Ya, yang batuk itu perhatikan. Termasuk itmam, kesempurnaan salat berjamaah. Termasuk kepada husni, kebagusan salat berjamaah. Termasuk ke dalam mendirikan salat berjamaah secara utuh. Itu diingatkan Nabi itu. Berarti saf yang tidak teratur, yang tidak rapi, yang tidak lurus, yang tidak rata, dan yang tidak rapat, maka salat jamaah itu belum sempurna, belum termasuk menegakkan mendirikan salat berjamaah secara sempurna. Berarti salat jamaahnya belum bagus, karena dia termasuk husni, min husni. Bagaimana caranya? Itu makanya imam terus disuruh memperingatkan jamaahnya. Coba perhatikan, nanti antum payah mengatur saf, perhatikan lagi. Imam belum dibenarkan atau belum diperintahkan untuk takbir sebelum dia mengatur safnya. Bukan hanya bilang rapatkan, luruskan, ratakan.
saf. Bukan hanya bilang begitu, dia harus melihat jamaahnya. Perhatikan ya. Dia harus memperhatikan jamaahnya. Karena imam itu dhamin, penanggung jawab. Maka sudah menjadi keharusan bagi imam untuk merapikannya, meluruskannya, merapatkannya, mengaturnya. Ke sini lihat. Yang menekur nanti tidur. Jika ini nanti jadi imam kelas yang sudah abang-abangnya, barangkali berapa kali diamanahi orang jadi imam, harus itu. Mana-mana jamaah atau makmum yang tidak mau mengikuti komando perintah imam, di situ dia sudah salat jamaahnya sudah tidak sempurna. Imam itu diangkat, imam itu diadakan, innama ju'ilal imam liutamma bih. Sesungguhnya hanya saja imam itu diangkat, diadakan untuk diikuti. Dia menjadi komando, dia menjadi pemimpin. Dan dia bertanggung jawab. Jamaah yang tidak mau diatur, yang tidak mau diperintah, semenjak semula berarti dia sudah tak ingin berjamaah sebenarnya. Karena kita pesankan imam-imam kita di sini, ustaz-ustaz kita, sebelum rapi, sebelum lurus, sebelum rata, sebelum rapat safnya, jangan takbir dulu. Tidak perlu mulut kita banyak, tenang saja. Sampai di mana jamaah kita di sini, anak-anak kita di sini mengerti itu. Bila perlu tenang sekian menit. Kalau sudah dikomando, rapatkan, luruskan, ratakan. Saf, sudah. Kita lihat. Mana yang ingin salat? Mana yang betul-betul ingin berjamaah? Mana yang betul-betul ingin berimam? Kebiasaan tidak mendengarkan, itu yang terjadi. Antum terbiasa tidak mengacuhkan, tidak mendengarkan kata guru. Kadang-kadang pura tidak mendengar. Atau mencari cara supaya jangan terdengar. Contoh tadi, salat sunat dulu pura-pura tidak mendengar. Terdengar, tapi tidak mengindahkan. Kalau sudah terbiasa begitu, nanti siapa saja yang menasihati, siapa saja nanti yang memberikan arahan, tidak peduli. Itu bahayanya. Kalaulah kata guru tidak didengar, lalu kata siapa lagi yang mau didengar? Termasuk ketika berjamaah. Jadi, karena imam kita ada, ustaz-ustaz kita, begitu. Cukup bilang dalam bahasa Arab bisa, bahasa Indonesia bisa. Sawu sufufakum bisa, aqimu sufufakum bisa. Tarasu bisa. Hazu bisa, macam-macam komando yang diajarkan Nabi. Setelah dikomando, perlu bahasa Indonesia. Ada dengar tu? Ada?
Luruskan, rapatkan, ratakan, tutup celah-celah, jangan ada jarak. Maka diam saja, perhatikan saf itu. Ada nak dengar jamaah, ada nak dengar makmumnya, ada mengerti nak? Bayangkan untuk duduk di mobil saja diatur oleh orang sopir, mau kita geser pak. Ini isinya sekian. Tidak ada yang melawan, tidak ada yang bangkang. Untuk naik mobil, pernah naik mobil. Ini untuk salat. Rukun Islam. Imanuddin. Yang kedudukan salat itu tidak dapat disetarai oleh ibadah-ibadah lain. Jangankan melebihi, disetarai saja tidak bisa. Dikomando, diperintah, disuruh oleh imam kita. Nataan tidak batu. Masih ribut. Baim, dengar baim. Atau pura tidak mendengar. Jadilah salat jamaah antum itu rusak, tidak sempurna. Fahim? Ini fahim? Itu tanggung jawab imam. Itu satu yang harus diperbaiki. Mau ke depan menggantikan Nabi? Yang pecinya ke belakang itu. Mau? Coba beralih, duduk ke depan. Ke depan duduk. Ke depan. 1, 2, 3, ke depan duduk. Ke depan. Mengganggu suasana saja. Ada dengar Nabi bicara? Ada. Jangan ketawa-ketawa juga tak. Kalau guru bicara, jangan ketawa-ketawa. Jangan bergelut, jangan main-main. Mengganggu yang lain. Faham? Yang kedua, tikar. Jarang yang mau berinisiatif meluruskan tikar. Walaupun tikar itu sudah tidak lurus. Berginjai. Bahasa Minangnya berginjai. Tidak ada, cuek saja. Karena kita berdiri di atas tikar, tentu kita mengikuti tikar. Akhirnya safnya tidak lurus. Dia ditekankan lagi, kalau ingin salat kita teratur, karena salat itu adalah cerminan gambaran. Karena salat itu cerminan gambaran. Yang di muka Ustaz J itu. Dah bangun dia. Karena salat jamaah itu gambaran kita di masyarakat. Maka perbaikilah salat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu lagi diulang. Diulang. Jangan sampai terlambat mengikuti takbiratul ihram imam. Kenapa begitu? Demi untuk mengikuti takbiratul ihram imam, salat sunat pun diputus.
Jika ada orang salat sunat, lalu iqamat, putuskan salat supaya dia bisa mengikuti salat semenjak takbir. Kebiasaan dan terbiasa bagi sebagian antum. Sudah takbir dia masih bergelut, masih ketawa, masih berbicara. Masih kadang-kadang ada yang masih memperbaiki ini. Bahkan sudah sampai iyyaka na'budu. Kami kadang-kadang sengaja, Abi kadang-kadang sengaja memperhatikan. Kadang di belakang salat. Ada saja yang bergelut, yang mengganggu temannya yang sudah takbir. Menoleh ke sana ke sini, orang imam sudah takbir. Ada saja yang akan diperbaikinya. Berarti salat itu belum lagi kita betul-betul perhatikan. Belum fokus. Ya. Kalau sudah iqamat, tidak ada lagi salat. Kenapa? Karena salat jamaah akan dilaksanakan. Jika iqamat sudah dikumandangkan, tidak ada lagi salat. Untuk apa tujuannya? Supaya kita jamaah makmum bisa mengikuti salat semenjak takbir. Fahim tum? Kelas 7, fahim tum? Sudah berapa itu? Sudah 2. 3. Kebiasaan yang terlambat lagi. Sudah terlambat, lalu hiruk pula di luar, ketawa pula di luar, sampai tadi masih bermain-main di WC, di tempat wudhu, orang sudah salat, masih belum bisa memperhatikan apa yang disampaikan. Ini pertanyaan antum di hari Sabtu. Apa hukum ketawa-ketawa terbahak-bahak ketika berwudu? Itu kemarin pertanyaannya. Sudah habis jawab. Kadang mengganggu orang salat. Jadi diharapkan Nabi sudah sampaikan kepada ustaz-ustaz kita, mulai di awal bulan sudah berlaku itu. Tidak ada lagi yang terlambat salat. Dan dimasukkan kepada nilai. Karena orangnya yang terlambat itu agak hampir itu ke itu juga orangnya. Amalan kemarin lebih malu jadinya. Pak Al-Azadi bilang, tidak ada yang tidak jadi pergi ngaji dengan Nabi karena ada laporan. Murid-murid Abi itu justru kadang-kadang orang salat dia masih di luar. Ketika salat sudah selesai, sudah hampir selesai, dia masuk. Malu kita. Malu Abi di luar. Ikut ngaji dengan Nabi keluar dengan bus. Ada jamaah itu yang sangat kritis, yang tidak boleh orang itu salah, yang tidak boleh orang itu tidak sempurna. Itu jamaah Habib. Sehingga kalau ada kurang sedikit pun murid Abi, dia dicela, dikritik. Wah, itu pula hebatnya dia. Seakan-akan dia makhluk sempurna. Datang laporan di 2 tempat. Ternyata murid Abi itu di luar, jika pergi mengaji, orang sudah salat dia masih di luar. Kadang selesai orang salat baru masuk. Benar atau tidak benarnya nantilah ceritanya. Tapi yang begitu. Habis saya akan lagi betul. Memang betul begitu. Tidak mungkin. Iya katanya. Terbawa. Karena kebiasaan terbawa. Coba dengarkan ini. Mau di depan duduk, baju batik.
Atau mau ke belakang tempat perempuan? Mau? Tidak. Perhatikan ya. Seruan untuk salat jamaah itu 2 kali. Pertama namanya azan. Azan itu artinya pengumuman, pemberitahuan. Apa artinya? Apa yang diumumkan? Waktu salat sudah masuk. Diberitahukan kepada orang banyak. Sudah tiba saatnya untuk menunaikan kewajiban kita selaku hamba Allah. Namanya azan. Yang kedua, iqamat. Iqamat itu sering juga disebut dengan taswib. Secara bahasa taswib itu mengulang. Idza suiba, apabila diulang lagi panggilan, pemberitahuan untuk salat jamaah, bernama dia iqamat, siap-siap untuk salat. Itu taswib namanya. Ta, sa, waw, ya, ba, taswib. Mengulang. Jadi kenapa iqamat namanya taswib? Itu pemberitahuan, pengumuman ulangan, supaya betul-betul siap, fokus kita akan salat. Kalau dipahami maknanya begitu. Sehingga adalah imam-imam mazhab, ulama-ulama fikih mengatakan, disukai kita, walaupun Nabi nak nyuruh, disukai kita berdiri untuk salat jamaah ketika qad qamatis shalah, karena itu penekanan. Qad qamatis shalah. Nah, sehingga ketika itu tidak ada lagi yang tidak bangun. Ya, walaupun itu sifatnya fatwa ulama, tapi yang berkata demikian kan ulama. Bangun semua, qad qamatis shalah, bangun. Meskipun tidak ada aturannya kapan bangun. Tapi sebagian ulama menyatakan ketika qad qamatis shalah, bangun. Menyatakan kita siap. Ini tidak ada lagi suara, tidak ada lagi yang terlambat. Bayangkan dia sudah tiba di masjid, sudah duduk masjid, sudah iqamat, masih duduk. Bahkan sudah takbir, dia masih juga tidak siap. Sudah diulang panggilan pemberitahuan 2 kali, satu azan, yang kedua iqamat, masih tidak. Kalau bahasa Minangnya binga namanya. Apa namanya? Binga. Tahu binga? Apa ini? Berkali-kali orang bicara, mengingatkan, menasihati, tetap dia seakan tidak bertelinga. Namanya binga. Itu kekeliruan yang harus Abi sampaikan. Walaupun berkali-kali, biarlah disampaikan berkali-kali, karena antum belajar. Jadi kita harapkan nanti kalau sudah iqamat, tidak ada lagi. Tegak, berdiri, rapatkan, luruskan, ratakan, sah. Yang main-main kuku nanti. Mau jadi orang binga? Mau? Dengarkan. Lebih-lebih kalau sudah qad qamatis shalah, tunjukkan kesiapan kita untuk salat. Dengankan komando imam.
Taati imam, dia imam kita. Ingin kita, jamaah kita seperti itu. Kalau bisa usul Nabi kepada ustaz-ustaz kita, biar perlu dibikin per kelas jamaah ini. Kelas 10 di depan misalnya. Lalu kelas 8 misalnya. Nampak siapa yang teratur. Bila perlu, tapi ini usul saja, tidak harus usul saja. Supaya memang bermula dari salat. Kalau antum tidak patuh, tidak disiplin salatnya, di luar tidak akan disiplin. Salat itu cerminan, gambaran kehidupan bermasyarakat seorang muslim. Di salat. Kalau salatnya teratur, salatnya bagus, jamaahnya baik, maka di luar juga baik. Jika kita sudah terbiasa mentaati, mendengarkan, patuh kepada pimpinan, di luar juga. Kalau pimpinan, Allah Akbar kata, Allah Akbar kita. Ruku, Allah Akbar kata kita. Sami Alhamdulillah, berdiri kita, patuh itu. Bukan hanya segera itu, tapi ada hikmah di balik itu. Sudah berapa tuh? Sudah berapa? 5. Oh, sudah sampai 5 ya? Coba ya. Setawabi dalam sejarah, bukunya lupa Abi, tapi masih ingat. Judul bukunya lupa. Di buku itu dituliskan begini, bahwa Rasulullah mengangkat beberapa orang untuk mengatur saf. Ini wallahu a'lam, di buku itu masih ingat. Dicari-cari di buku itu di mana gerangan terletak tidak ketemu. Karena kitab-kitab habis sudah hampir 1 rak hilang. Gara-gara pinjam pakai baca tidak kembali. Sudah hampir 1 rak hilang. Termasuk buku itu. Warna kulitnya biru, masih ingat. Kitab itu. Di situ dijelaskan. Nabi mengangkat beberapa orang untuk mengatur saf. Kalau sudah selesai saf atur, lalu orang yang angkat Nabi itu mengatakan, sudah siap kami salat. Baru beliau takbir. Karena saking banyaknya jamaah. Wallahu alam. Tapi begitu di buku itu. Kenapa? Kalau iyalah benar, begitu betul Rasulullah merapikan saf. Karena Allah juga bersumpah demi saf-saf yang teratur. Was-safati saffa. Demi saf yang teratur, sumpah Allah. Allah cinta kepada saf yang teratur. Surat Saf itu. Apakah kalian tidak ingin meniru saf-safnya malaikat, kata Rasulullah. Bagaimana saf-saf malaikat? Mereka meminumkannya di depan dan menyusun safnya teratur dan rapi. Bahkan ketika kiamat, wal malaikatu saffan. Yauma yaqumur ruhu. Apa kelanjutannya? Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu bersaf-saf. Rapi, teratur. Ini Nabi negur, apakah kalian tidak ingin seperti safnya malaikat di hadapan Tuhan mereka? Sama kita salat juga menghadap Allah. Kepingin kita, murid-murid kita, jamaah kita di Masjid Darul Ulum Abi Center ini rapi, teratur. Coba angkat kepala yang menegur itu. Angkat kepala. Lawan mengantuk itu. Itu tentang saf. Masih tentang saf. Kalau safnya ada renggang, setan berdiri di situ. Cuman kebiasaan kita agak keliru ini.
Dilihatnya saf depan kosong, dia berjalan ke depan sambil salat. Tidak perlu orang belakang berjalan. Yang di kanan kiri saja merapat. Yang di kanan kiri saja. Yang di kiri merapat ke kanan ke arah imam. Yang di kanan merapat ke kiri ke arah imam. Rapat. Daripada yang belakang maju ke depan. Ini cerita tentang kerapian saf kita. Abi khususnya berdoa kepada Allah agar murid-murid Abi Center ini termasuk orang yang salatnya teratur, rapi, bagus. Amin. Menjadi contoh, menjadi perbandingan hendaknya bagi orang. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Kalau habis salat kita diam. Yang payah sekarang adalah ketika akan salat. Seperti lebah bergemuruh. Ribut, bergelut, ramai sebelum salat. Ditambah bikin sampah. Supaya antum tahu saja. Kemarin Nabi masih menerangkan itu di Masjid Jami' Tigo Balik. Masih ada tulisannya. Haram hukumnya mengotori masjid. Itu judulnya. Apa? Haram hukumnya mengotori masjid. Sampai begitu fatwa ulama. Mestinya masjid itu tempat yang terbersih. Tempat yang steril. Bahkan diberi sanksi siapa yang mengotori masjid supaya dia jangan berdosa, dia harus mengambil sampah yang dibikin dibawa keluar. Dia harus mengambil sampahnya itu. Nih, sampah. Kenapa kita begitu tega? Seakan tidak bersalah saja bikin sampah di masjid. Kenapa begitu? Karena kita anggap sepele saja. Ini rumah Allah. Rumah yang dibangun untuk beribadah kepada Allah. Bersih. Nabi perintahkan itu. Hadang dari apa? Dari halaman masjid langsung masuk masjid. Nah, jejak kakinya berpasir-pasir. Tidak segan, tidak risih dia. Ke rumahnya dia tidak mau begitu. Ke rumahnya tidak mau dia pakai sendal mengotori rumahnya. Bikin sampah di rumahnya. Lihatlah di bawah itu sampah. Kadang kertas ini dirobek-robek. Sekarang sudah meninggal kurang. Berapa bulan yang lalu adalah permen karet yang menempel-nempel di bawah tikar. Terpaksa kita cari tiner untuk membersihkannya. Tiner. Nah, tiner ada di rumah. Cari bersih. Permen karet. Mau salat permen karet juga. Nanti nampak di guru. Disimpan di bawah tikar. Lengket. Terkesan jejak-jejaknya pada tempat. Kenapa kita mau kotor? Kenapa kita tidak mau bersih? Karena hati kita kotor. Berkali-kali kita ajari, kita tunjuki, jangan bikin sampah, jangan bikin kotor, apalagi ini di rumah Allah. Tidak menghormati, tidak memuliakan. Namanya Baitullah. Apa itu Baitullah? Rumah Allah. Disandarkan kepada Allah tanda mulia, tanda agung, tanda istimewa. Namanya litakrim, lita'azim.
Disandarkan Baitullah, rumah Allah. Allah tidak punya rumah. Tapi disandarkan kepada Allah untuk menunjukkan kemuliaannya, keagungannya. Menunjukkan keistimewaannya dibanding dengan rumah-rumahnya lain. Kita tidak malu, tidak risih mengotori, membuat kotor masjid. Salah satu perempuan yang ketika dia wafat Rasulullah merasa kehilangan adalah salah seorang perempuan hitam yang dia suka membersihkan masjid Nabi. Ada daun-daunan, ada dedaunan, ada ranting-ranting. Suka dia bersihkan masjid Nabi. Suka sekali dia bersihkan. Ketika dia meninggal, Nabi kehilangan. Sangat kehilangan. Ditanya oleh beliau, kemana itu? Kalau bahasa kita, kemana ibu yang suka bersih-bersih masjid? Itu bahasa kita. Jawaban sahabat, sudah wafat Rasulullah dan kami kuburkan. Berubah wajah Rasulullah. Saggaruha, seakan-akan para sahabat menganggap remeh perempuan itu. Kata Rasulullah, tunjukkan kepadaku di mana kuburannya. Lalu diantar oleh beberapa orang sahabat Rasulullah ke kuburnya. Salat Nabi di situ. Karena beliau tidak sempat salat jenazah. Sebab orang langsung menguburkannya tanpa beritahu Nabi. Nabi berubah wajah. Kenapa? Karena perempuan itu rajin membersihkan masjid. Suka membersihkan masjid. Mendapat perhatian khusus daripada Rasulullah. Suka membersihkan rumah Allah. Bayangkan kita suka mengotori rumah Allah. Satu kali Rasulullah bersabda kepada sahabat-sahabat. Apa sabda Rasulullah? Dipaparkan, dinampakkan, diperlihatkan kepadaku, kata beliau. Ganjaran, pahala-pahala yang Allah sediakan. Dan balasan-balasan yang Allah sediakan untuk umatku. Yang belakang perhatikan. Belajarlah memperhatikan gurumu. Sampai diperlihatkan kepadaku, kata Rasulullah, amalan-amalan baik, amalan-amalan buruk. Di antaranya amalan baik itu sesuatu gangguan di jalan yang disingkirkan. Dan amalan jelek itu dahak atau kotoran yang ada di masjid yang tidak dibuang. Kalaulah menyingkirkan kotoran saja di jalan berupa batu atau kulit yang bisa menyebabkan jatuh, dihargai oleh Allah dengan dimasukkannya dia ke surga. Karena dia sudah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu orang di jalan. Bagaimana kalau menyingkirkan, mencampakkan, membersihkan rumah Allah itu dari kotoran? Jangan sibuk dengan aib orang lain, perhatikan ini. Ya, mafhum mukhalafahnya. Kalau membersihkan saja begitu tinggi nilai, bagaimana nanti kalau mafhum mukhalafahnya? Mengotorinya. Apa enggak risih? Tahu risih? Apa itu risih? Hah? Apa itu risih? Enggak malu.
Tidak segan. Apa tidak ada kita punya rasa, ini masjid ini. Ini rumah Allah ini. Tempat kita beribadah. Tempat di mana orang mencecahkan keningnya. Tempat orang bersujud. Lalu kita kotori. Lihatlah, dikotori. Apa tidak ada perasaan gitu. Paham? Oh, yang dimaksudkan paham? Ada paham? Pak Kiai, ada paham? Ada hendaknya rasa di kita. Apa rasa? Malu kita, segan kita, risih kita. Ini rumah Allah. Tempat beribadah. Mestinya kita sapu. Kita rapikan ini. Qurannya, buku-bukunya, tikarnya, kabut-kabutnya, mestinya kita tergerak untuk merapikannya, membersihkannya, mengaturnya. Tapi malahan tidak. Malah ada yang kecil-kecil, yang besar-besar, lari ke sana ke sini. Lompat itu, lompat sekeram, berapa kali. Sampai patah-patah kakinya. Kenapa begitu? Karena kita tidak menghormati, kita tidak menghargai, tidak memuliakan masjid. Padahal masjid itu adalah namanya khairul biqa. Sebaik-baik tempat di permukaan bumi ini adalah masjid. Tidak ada tempat dan tidak ada tanah atau lokasi yang terbaik dan yang lebih baik selain daripada di tanah itu, di tempat itu dibangun masjid. Tidak ada tempat yang terbaik, tidak ada bangunan terbaik yang lebih Allah cintai selain masjid. Di tempat terbaik itu kita kotori, kita bergelut, kita riuh rendah, berlari-lari mengotori masjid. Ya berlari-lari. Ikut berlari-lari. Ini ikut berlari-lari. Oh ya, ini pernah berlari-lari. Bagus, mengaku dia. Ini pernah juga. Nih, Pak Ustaz, pernah berlari-lari di masjid. Ini pernah bergelut-gelut. Pernah berteriak-teriak di masjid. Bagus, mengaku itu tanda sadar. Yang tidak mengaku ni, padahal pernah tidak mengaku, tidak sadar. Kenapa kita berani berlari, ribut, bergelut-gelut, sampai semuanya kacau? Atau malah Quran itu dibuang saja begitu, berseliweran di sana sini, ada semut, ada sampah-sampah, ada jejak-jejak kaki, nampak jejak kaki yang membawa pasir-pasir. Maka belajarlah memuliakan, menghormati masjid, tempat terbaik, tempat yang paling Allah cintai. Alhamdulillah perempuan ada bergantian piket, kita puji. Setiap asar ya, setiap asar. Alhamdulillah bergantian setiap asar. Tapi habis asar itu menjelang maghrib kotor lagi. Ini beliau ni pernah berlari di masjid? Pernah. Ini pernah. Contohnya. Kalau yang besar-besar ditunjuk malu dia. Pernah juga. Ini kelas berapa ini? Apa? Ini kelas berapa? Kelas 9. Kalau 9 ditunjuk nanti dia malu. Saling mengingatkan, saling menyapa, saling menasihati kita, jangan berlari, jangan bergelut, jangan bikin masjid itu lapangan. Jangan jadikan masjid itu arena. Boleh kita manfaatkan masjid, tapi jangan bikin rusak.
Jangan jadikan dia seperti pasar, seperti gelanggang. Jangan jadikan dia sebagai tempat membuang sampah. Apalagi di luar masjid, di mana duduk ada sampah. Kemarin itu juga kami bicarakan dengan Pak Luazadi. Kayak biasa, di mana duduk ada sampah. Duduk di pojok masjid, pasti ada sampah. Duduk di lapangan, ada sampah. Duduk di lokal, ada sampah. Paling tak masuk ke mana masuk? Ke laci. Pada tong sampah ada di sampingnya. Ni di sekitar ni, di depan sampah. Antum-antum ini kalau melihat anak-anak kecil Jepang, sekali-kali putarkanlah bagaimana anak-anak kecil di Jepang itu sangat menghormati kebersihan. Sangat teratur, antrian. Carilah di YouTube, di internet, putarkan kepada anak kita ini. Kita mencontoh boleh, tapi kita didorong oleh agama kita. Mereka tidak agama mendorong mereka. Mereka tidak syariat yang mendorong mereka. Kita syariat mendorong kita. Berbeda. Tetapi orang yang menerapkan. Tidak mau mereka membuang kotoran. Abi pernah baca di majalah Intisari. Karena Abi dulu langganan majalah Intisari di tahun 90-an. Suka sekali dengan majalah Intisari. Ada dua majalah Abi yang suka membaca. Pertama Intisari, kedua Tempo. Di samping majalah lain. Dibaca situ. Budaya orang Jepang. Kita bukan mengagungkan mereka, tapi sebagai gambaran. Di mobil umum, mereka tidak mau membuang sampah. Sampai mereka sampah itu masuk ke pegang sini, mereka masuk ke saku daripada kotor mobil. Bahkan ada yang merokok di mobil. Itu tahun 90-an. Rokok itu mereka ke sini kan, abunya. Mereka genggam sampai turun. Karena begitu mereka ingin bersih. Maka mari kita bertekad, bersemangat, lawan malas itu. Hanya berjalan beberapa langkah untuk masukkan sampah ke tong sampah. Berjalan beberapa langkah pun tidak mau. Ingat ini masjid, pilihkan sampah. Ambil sampah, ambil sampah. Setiap lihat sampah ambil. Ada tikar yang tidak luruskan. Belajar, latih diri untuk itu. Yang berkacamata di sini, Abi di sini, hadap ke sini. Latih, paksakan diri menjelang terbiasa. Ambil sampah. Nampak Qur'annya berseliweran susun, nampak buku-buku berseliweran susun. Begitu mengajarnya. Nampak sandal atur lagi sandalnya. Tempat sandal dibikin bukan untuk duduk situ, patah dia. Itu patah tempat sandal kita. Di tempat perempuan masih utuh tempat sandalnya, masih. Tempat kami laki-laki lebih utuh lagi. Patah karena duduk atau berdiri. Hanya untuk mengalihkan jalan agak jaraknya lebih sedikit, tidak mau, dipintas. Lompat sandal, lompat tempat sandal. Begitu. Malas. Maka karena waktu sudah masuk, kita bikinlah beberapa kesimpulan. Yang pertama,
mari kita betul-betul ketika salat berjamaah itu rapi, teratur, safnya, barisannya lurus. Kita hilangkan riuh rendah, hiruk pikuk, ketawa, bergelut-gelut ketika akan salat. Fahim? Fahim Tom? Belajar, latih. Jangan bergelut, jangan hiruk pikuk, jangan mengganggu orang ketika akan salat. Bahkan ketika imam sudah bertakbir masih menewel kawannya. Bahkan sedang salat tadi, habis sengaja di belakang dengan Pak Lozarli tadi ya, belakang. Sudah takbir, dia masih ada saja berjoget-joget. Malas menunjuk orangnya, habis tandai orangnya, joget-joget. Orang sudah salat, joget-joget. Dipegangnya punggung kawannya, dia pura-pura tidak tahu. Salat itu. Taksi Zaki namanya. Iya Zaki? Enggak ya. Baju putih tadi. Jadi malam ini ya dijelaskan seperti itu, enggak lain enggak bukan. Bagaimana supaya ibadah kita itu beransur-ansur diperbaiki. Lebih-lebih ibadah salat. Dia tiangnya agama rukun Islam. Yang kedua, usahakanlah jangan terlambat. Karena Nabi lihat baris di belakang itu wajahnya hampir tidak bertukar. Ya Ustaz Jumadi, wajahnya hampir itu juga orang terlambat nampaknya. Itu saja. Paling-paling 1-2 yang beda. Tapi biasa-biasa itu juga orang. Lengok kita, ini juga. Kemarin ini juga orang. Entah suatu kebanggaan, suatu hobi, atau ingin apa ya, tidak tahulah. Padahal sudah 2 kali pengumuman salat, azan 1, iqamat 1. 2. Yang ketiga, masjid jangan kotori. Kesimpulannya, jangan bikin sampah. Malahan, mari kita sama-sama membersihkan, sama-sama menyusun, sama-sama merapikan. Begitu juga tikar. Kita termasuk tikar yang mahal. Tikar yang mahal dibeli 300 juta. 300 juta belinya. Kita tidak merawat, tidak menjaganya. Jadi bersihkan, rapikan. Jangan buang sampah, justru pilihlah sampah, buang keluar di tempat sampah. Itu 3. Yang keempat, jangan biasakan suka hobi melanggar atau seakan bangga melanggar. Alhamdulillah sekarang malam ini sudah mulai semuanya pakai sarung atau pakai gamis. Cuma tidak semuanya pakai peci. Mudah-mudahan dapat ditingkatkan. Terakhir, sebelum diakhiri, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan warga Abi Center makin kesehari, makin bagus, makin baik. Amin. Pandai menjaga kebersihan.
baik bersih diri, bersih tempat, bersih lingkungan, lebih-lebih bersih masjid. Amin. Dan menjadi murid-murid yang menghormati gurunya. Mau mendengarkan, mau memperhatikan. Tidak seperti yang di belakang itu. Amin. Dan tidak seperti yang ketawa-ketawa itu. Amin. Sekian, semoga berfaedah dan bermanfaat untuk kita semua. Mari kita akhiri dengan doa kafarah majlis. Rupanya di masjid ini perempuan semuanya, tidak ada yang laki-laki. Rupanya di masjid ini perempuan saja, tidak ada yang laki-laki. Amin. Mari kita akhiri dengan doa kafarah majlis. Ada yang tidak mau jadi laki-laki. Yang jantan-jantan ini tidak mau jadi laki-laki. Mudah-mudahan yang jantan-jantan sini mau jadi laki-laki. Amin. Assallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.